dalam ibadah raya dua pada siang hari ini, kita yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Tidak terasa bulan Oktober ini sudah berakhir, besok kita sudah masuk bulan November. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa, sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah, buat penyertaan-Mu sepanjang bulan Oktober ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Senantiasa Engkau memperbaharui seluruh kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik bagi-Mu, biar Engkau disenangkan siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang kami tahu dan kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu selalu Kau tepati bagi kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau nyata
Mengukir dalam kehidupanku, ku berserah di tangan Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, nyatakan semuanya bagiku. Tuhan,
ada kesempatan buat kita untuk memberikan persembahan di Kota Kayu. Mari kita bersama-sama dudukkan kepala kita. Ya, bersyukur Tuhan buat sukacita damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, dan kami terus memuji dan melayani Engkau. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan di Kota Kayu, Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang siap memberi pada siang hari ini. Ini di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kalau seorang motivator kita datangkan, memberikan pencerahan bagi kita bisa hidup berbahagia? Tentu tidak. Istri Maxwell sendiri pernah berkata begini, ketika ditanya wartawan, dia berkata, "Ibu, apakah ibu berbahagia menjadi istri seorang motivator kelas dunia yang sangat luar biasa?" Dia berkata apa? Tidak. Wow, semua orang kaget. Istri seorang motivator hebat loh. Dia berkata, "Aku tidak bahagia menjadi istrinya." Kenapa? Dia berkata, "Aku tidak bahagia. Kenapa? Aku bukan tidak dinafkahi. Secara jasmani saya berkecukupan dari dia. Kekayaan, iya benar. Dia mencukupi saya, kekayaan dunia. Tapi apa? Kenapa saya tidak bahagia dengan semua itu? Karena saya tahu kebahagiaan yang sebenarnya hanya kutemukan di dalam Tuhan." Sekarang di sosmed kita lihat banyak orang mengembang-kembangkan bahagia itu sederhana. Bagi orang percaya, bahagia itu sesederhana kita percaya kepada Tuhan, itu saja. Kalau di sosmed itu mungkin bisa Bapak Ibu lihat beberapa anak-anak berkumpul dengan giginya yang gigi depannya lebar gitu ya, gimana dengan segala macam gigi lah tertunjuk di situ. Lalu mereka sama-sama tersenyum ketika seorang temannya memegang sandal jepit sambil pura-pura selfie dengan itu. Itulah sesederhana kebahagiaan. Pura-pura selfie dengan sandal jepit yang sudah lusuh, menunjukkan segala macam gigi. Ada gigi yang kecoklatan, ada gigi Pepsodent, ada gigi Ciptaden, ada gigi macam lain ditunjukkan di situ. Itulah sederhananya kebahagiaan. Tapi kata firman Tuhan apa? Ketika kita diuji pun kita harus berbahagia, karena di situ kita sedang belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang percaya ketika diuji Tuhan akan menimbulkan suatu inspirasi untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, seorang pencipta lagu Horatio. Saya tidak tahu bahasa Dayaknya apa lagu itu, Pak. It is well with my soul. Bahasa Dayaknya itu apa? Kalau bahasa Bataknya Bapak tahu, Pak? Sonang salah, saya juga lupa. Sudah lama juga tinggal di Batak, soalnya kelemahan tinggal di Kalimantan, lupa. Oh, sonang do, iba so
sejarahnya lagu itu apa? Seorang Horatio, pengusaha sukses, pengacara yang hebat, orang yang kaya raya, dan orang yang sangat-sangat terbeban dengan pekerjaan Tuhan di wilayah negara bagian California kalau nggak salah, tahun 1800-an. Dia kaya, pintar, sukses, pengacara sukses kan ya, punya anak 5. Pada satu hari, tiba-tiba anaknya sakit lalu meninggal. Tidak sampai 1 tahun, komplek perumahan mereka sepanjang 9 km selama hampir 1 minggu itu kebakaran. Jadi seluruh komplek itu sepanjang 9 km, bisa dibayangkan zaman dulu ya, pemadam itu masih sangat terbatas. Kebakaranlah seluruh komplek itu, hanguslah rumahnya, termasuk usahanya ada di situ, hangus, habis. Dia mengutuk Tuhan? Tidak. Dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka bergereja di gereja Presbyterian waktu itu. Dicerita di Wikipedia, boleh nanti Bu Bintang dilihat ya Bu ya. Lalu apa lagi? Beberapa tahun dia mulai merintis usaha lagi keluar negeri. Dari Amerika dia menyeberang ke Eropa. Istri anaknya yang lain ditinggal di Amerika. Lalu dia berangkat ke Eropa. Nah, liburan, anak istrinya mau menyusul dia ke Eropa. Zaman dulu pesawat belum ada katanya. Adanya adalah kapal. Nah, di sekitar di benua apa gitu, di samudra apa gitu, terjadilah badai. Anak-anaknya meninggal, yang tinggal hanya istrinya. Lalu istrinya kembali ke California. Dia kirimlah telegram kepada Horatio yang sedang ada di Eropa. Di situ jiwanya memberontak kepada Tuhan. Kok sampai sebegininya ujian? Aku sudah cinta Tuhan, sudah melakukan pekerjaan Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, setia melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan menguji aku seperti ini. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Amerika. Kira-kira di tempat di mana kapal yang ditumpangi anak istrinya itu mengalami masalah, di mana anaknya di situ meninggal, ditunjukkan oleh orang-orang yang satu kapal dengan dia. Kira-kira disinilah kejadian waktu itu. Disitulah muncul inspirasi lagu. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia hanya berkata, "It's my soul." Tenanglah jiwa. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Di situ, kalau dihitung-hitung gak masuk akal kan ya. Justru di tengah persoalan, dia bisa menciptakan lagu yang sampai hari ini dinyanyikan oleh seluruh benua di dunia. Ketika menghadapi masalah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Kalau di bahasa Inggrisnya kira-kira berkata begini, ketika badai melanda, aku bisa berkata, Tuhan pun ada di dalam badai. Siapa yang gak sedih? Usaha habis, anak yang sudah dikaruniakan Tuhan, Tuhan ambil. Sama seperti Ayub, ketika masalah menguji dia tidak mengutuki Tuhan, tapi justru dia berkata, aku tahu. Tidak yang Ayub, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu menurutku. Itu yang Tuhan, yang Ayub lakukan. Ketika apa? Tuhan izinkan dia menghadapi badai yang sangat besar. Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu menurutku. Itu Ayub. Itu juga yang dikumandangkan oleh seorang Horatio Santos. Jika masalah datang, dia justru menciptakan sebuah lagu yang sampai hari ini dunia nyanyikan untuk memberikan ketenangan bagi jiwa kita yang sedang mengalami ujian. Lain lagi dengan Fine Chikolosi. Dia seorang orang miskin, lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat miskin. Ayahnya seorang buruh pabrik, mamanya seorang buruh cuci harian. Dia lahir sehat. Tiba-tiba sekitar umur 40 hari dia mengalami sakit panas. Biasa anak-anak begitu ya ibu ya. Umur 40 hari panas dibawa ke dokter. Entah itu mungkin dokter salah kasih resep sehingga menyebabkan
Fanny kecil mengalami kebutaan secara permanen. Dari usia 40 hari sampai dia dewasa, dia tidak bisa melihat dunia. Tidak sampai di situ. Sebelum dia berumur setahun, Tuhan mengambil ayahnya yang seorang tulang punggung keluarga untuk kembali kepada penciptanya. Jadilah seorang ibu buruh cuci, harus mengasuh anaknya. Akhirnya dia dititipkan ke neneknya. Tapi disinilah titik balik besaran nama Fanny C. Crosby. Dia diasuh neneknya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bergereja juga di gereja Presbyterian. Dari situ neneknya setiap hari membacakan Alkitab buat dia. Sampai Fanny C. Crosby itu adalah orang yang menghafal Alkitab. Orang buta. Waktu berlalu dia sekolah musik sampai dewasa. Dia menjadi orang buta pertama yang bisa berbicara di hadapan senator Amerika Serikat. Wow, hebat. Kita aja yang normal belum tentu bisa berbicara di depan orang-orang kunci pemerintahan. Dia bisa berbicara, mengumandangkan tentang atau memproklamasikan tentang hak-hak orang yang, kalau Indonesia bilang yang tunanetra gitu kan ya. Dia bisa berbicara di situ, seorang Fanny C. Crosby. Dan disitulah dia menciptakan beberapa lagu. Lagu yang kita sekarang kenal sangat luar biasa. Setelah itu, masalah habis? Belum. Dia menikah juga dengan seorang yang buta. Lahirlah anaknya. Anaknya ya terbatas lah ya, kita paham lah ya, orang sama-sama orang buta gimana mengasuh anak ya kan. Mungkin mereka mengasuh berdasarkan feeling, naluri keibuan dan naluri kebapaan. Tapi anaknya juga meninggal karena sakit. Di Wikipedia tidak mencatat sakitnya apa, tapi anaknya sakit lalu meninggal. Apakah seorang Fanny C. Crosby kepahitan kepada Tuhan? Tidak. Ketika dia mengalami semua masalah itu, justru disitulah titik balik dia menciptakan lagu yang sampai hari ini sering kita nyanyikan di gereja. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya aku bahagia. Itu diciptakan ketika dia sedang berhadapan dengan kematian, dengan masalah besar Bapak Ibu. Diciptakan lagu itu. Lalu ada lagu-lagu ciptaan yang sering kita nyanyikan. Savior, Savior, dengar doaku, janganlah Tuhan melalui, berilah berkat-Mu. Itu diciptakan waktu hidupnya susah. Ya kita pun begitu sebagai orang-orang percaya, ketika kita mengalami kesusahan, jadikanlah kesusahan itu untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ketika berhadapan dengan masalah, mari jiwa kita bernyanyi kepada Tuhan. Lagu yang paling populer yang sering dinyanyikan sekarang, bahkan gereja karismatik pun sering sekali menyanyikan itu. Main di mana? Di Dea yang saya kirim. Ku berbahagia yang cintaku, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Apakah lagu itu diciptakan ketika hidupnya senang? Tidak. Semasa hidupnya, Fanny C. Crosby tidak pernah mengalami yang namanya hidup enak. Coba Bapak Ibu bayangkan, dari kelahiran sampai kematian tetap berhadapan dengan namanya masalah. Tapi apa? Sejarah gereja mencatat nama Fanny C. Crosby sebagai seorang pahlawan iman. Kita
Hidup kita baik-baik aja. Belum berhadapan dengan masalah yang besar kan? Jadi jangan kecil hati ketika ada orang mengatakan pembatasan lagu-lagu untuk dinyanyikan di gereja secara streaming. Frank J. Crosby, ada ribuan lagu yang dicatatnya, dan itu dicatat di dalam sejarah musik gereja di Amerika dan dipatenkan di hidung jemaat juga. Dia nggak pernah mendapatkan royalti dari lagu ciptaannya. Bahkan Wikipedia mencatat, seumur hidupnya dia tidak pernah memiliki rumah. Coba kita bayangkan, sepanjang hidupnya dia berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Bulan yang lalu Pak Joni bahkan Pak ya, perencanaan hidup kita salah satu adalah sekian tahun kita memiliki rumah. Kan harus begitu kan Pak? Iya, itu cita-cita hidup kita. Tahun sekian aku memiliki rumah, tahun sekian aku memiliki mobil, tahun sekian aku memiliki lahan sawit sekian hektar, tahun sekian anakku sekolah di sini. Itu semua memiliki perencanaan. Tapi seorang Frank J. Crosby tidak pernah memiliki rumah sampai dia meninggal. Coba kita pikirkan, tinggal di mana dia? Yang namanya dikenal seorang komposer yang hebat, tinggal di mana dia? Pertanyaan. Mungkin kita pun begitu, bertahun-tahun kita kerja, hasil kerjanya mana ya? Itu dipertanyakan orang. Bahkan orang berkata, katanya cinta Tuhan, bekerja hari-hari, melayani Tuhan, bernyanyi di gereja, khotbah di gereja, tapi hidupnya kok susah-susah segitu ya? Sering kan orang mencari tolak ukur keberhasilan kita itu dilihat dari harta kan? Itulah nilai ukur dunia. Kita bekerja, punya jabatan, lalu orang berkata, berapa asetnya ya? Kira-kira berapa ya? Uangnya berapa ya? Kalau dia meninggal, kira-kira warisannya berapa ya? Itu menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi, adakah kita sudah menyiapkan warisan rohani bagi anak-anak dan generasi kita? Apa yang akan kita wariskan buat anak generasi kita? Apakah mereka akan ketika mengalami masalah akan mengutuk Tuhan? Tentu tidak. Dari kecil mereka kita didik untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sebab apa? Di dalam takut akan Tuhan, disitulah kita mendapat hikmat untuk mengatasi segala pencobaan di dalam hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah, nyanyikan saja, tenanglah jiwaku, Tuhan sudah melakukan kebaikan kepadamu. Di sini dikatakan kita naik ke atas. Di ayatnya yang ke-6, kenapa jiwa kita harus tenang? Apa dikatakan? Sebab Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Ya, jadi kita sudah semakin lemah, nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Hari lepas hari kita bertambah usia, kekuatan kita semakin menurun. Pasti kita akan mengalami kelemahan. Tapi percayalah, kata firman Tuhan, justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan akan nyata. Pasti. Tapi dengan satu syarat, kembali libatkan Tuhan dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Banyak sekali masalah. Gak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi di hadapan kita. 1 menit ke depan pun kita gak bisa melihat bagaimana hidup kita. Tapi semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Jadi Pak Ibu, jangan menghindar dari masalah. Jangan pula orang-orang Batak bernyanyi cepat kota nama au ketika ada masalah. Tapi datanglah kepada Tuhan. Bukan puji aku Tuhan. Dan aku tahu dalam ujian itu akan ada kenaikan kelas. Berbahagialah kita Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita bahagiakan dalam hidup kita? Harta yang kita miliki sekejap bisa habis. Kepintaran kita sekejap kita bisa mengalami yang namanya satu pikun, ya kan? Gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita sehat hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengalami sakit, berterima kasih kepada Tuhan. Karena di dalam sakit itu kita akan bisa menundukkan kepala di hadapan Tuhan, memejamkan mata di hadapan Tuhan, menegukkan lutut di hadapan Tuhan, dan kita berkata, aku butuh Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan saja, tidak ada yang terlewati.
kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita semakin lemah, berkatalah kembali pada jiwamu, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan sudah melakukan kebaikan kepadamu. Kita naik lagi ke ayatnya yang ke-5. Kenapa? Dalam setiap masalah. Ayatnya yang ke-5 berkata, Tuhan adalah pengasih dan adil, Tuhan penyayang. Jadi sadarlah, ketika kita mengalami masalah, itu adalah bukti bahwa Tuhan adil dan Tuhan sayang kepada kita. Kan? Anak kita, kalau kita benar-benar sayang kepada kita, kalau anak kita salah, kita biarkan? Tidak kan? Anak kita kalau kedengaran kita jewel. Tuh kecil-kecil itu kalau salah saya pukul itu, saya cubit itu kalau salah. Supaya apa? Dia tidak melakukan hal yang sama, walaupun dia belum mengerti, tetapi kita berusaha mendidik dia. Kalau dia salah, dia tetap harus dihukum. Pukul tangan lah, cubit pantat lah. Kita ajari dia seperti itu. Supaya apa? Dia tidak melakukan hal yang salah lagi. Kemudian sama, Tuhan juga mengizinkan kita seperti itu. Tuhan penyayang, karena Tuhan saking sayangnya Tuhan kepada kita, maka Tuhan izinkan kita untuk menghadapi masalah. Amin. Asik ya. Jadi hidup dalam Tuhan itu benar-benar asik. Kita salah, kita disayang. Lewat apa? Lewat ujian. Kalau sudah ujian, imbalannya apa? Naik kelas. Itulah kehidupan orang Kristen. Amin. Jadi benar-benarlah kita percaya kepada Tuhan. Harapan kita hari depan yang lebih baik lagi. Teman saya memposting begini, masa-masa COVID, sampai saya pun tergelitik untuk komen, tapi saya nggak komen kan. Dia posting begini, aneh orang Kristen ini sekarang doanya. Sudah jelas-jelas firman Tuhan berkata bahwa keadaan dunia tidak akan semakin membaik. Begitu kan ya, firman Tuhan mencatat apa? Dunia ini tidak akan semakin baik, tapi semakin rusak, semakin kacau. Itu digambarkan oleh firman Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan loh, seorang pendeta, teman saya memposting begitu. Aneh doa orang Kristen ini. Minta supaya Tuhan campur tangan supaya keadaan dunia semakin baik. Loh, bukannya sudah firman Tuhan katakan bahwa keadaan dunia tidak akan semakin baik, tapi semakin buruk, semakin rusak. Seharusnya katanya, menurut saya, yang orang Kristen lakukan adalah berdoa supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi keadaan yang semakin rusak. Bukan minta keadaan baik, tapi kita yang harus berdoa, kata teman saya. Bapak Ibu penilaiannya bagaimana? Saya sampai tergelitik, apa sih teman saya ini? Harusnya orang Kristen itu katanya berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa bertahan menghadapi keadaan yang semakin rusak. Ada teman saya begitu. Tergantung kita bagaimana menilainya. Betul, saya pikir ya betul. Kan berfirman kok, dunia tidak semakin baik, semakin kacau. Tapi bagaimana supaya kita bisa bertahan, tidak ikut dengan arus dunia yang semakin rusak ini. Ya, mungkin ya corona akan berlalu, tapi belum tentu selepas corona ini semua akan baik-baik aja, belum tentu. Tidak ada jaminannya. Mungkin ada lagi wabah yang lain, tapi kita berdoa, Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan berdaulat atasnya. Amin. Jadi jangan, kata teman saya, pesan teman saya, jangan minta dunia semakin baik, katanya. Pesan teman saya begitu. Dia seorang tokoh di GBI juga. Jangan minta dunia semakin baik, tapi mintalah supaya kita bisa bertahan menghadapi dunia yang semakin kacau. Itu pesan teman saya. Nah, tergantung sikap kita. Karena bagaimanapun orang lain hanya memberi masukan, tapi keputusan ada di kita. Dan bagaimana untuk menjalankannya, itu kita minta hikmat Tuhan pribadi dan pribadi dicurahkan atas kita. Amin. Tuhan itu baik dan penyayang. Kita diuji, membuktikan bahwa Dia benar-benar sayang kepada kita. Amin. Ya, mengakhiri firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca hari ini pelajarannya sekitar Mazmur saja ya. Mazmur pasal 37. Ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya, saya kembali mengingat ini ayat firman Tuhan disampaikan seorang hamba Tuhan kepada saya ketika saya sedang bergumul untuk skripsi zaman dulu. Sekarang sudah tua Pak.
zaman skripsi dulu saya benar-benar berjuang. Ya, karena dulu rental komputer susah Bu, dan harus rental komputer sampai tengah malam, kadang mohon-mohon sama orang rental kan. Dulu orang Padang kan, udah minta tolonglah aku di sini sampai jam-jam segini lah, udah tutup semuanya. Nanti kalau udah tidur aku mau pulang, minta tolong begitu. Tapi justru disitulah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saya, dan ini diperdengarkan seorang hamba Tuhan kepada saya ketika saya benar-benar terpojok, udahlah Tuhan nggak cari tahun depan pun jadilah gitu, dia menyerah. Tapi seorang hamba Tuhan waktu itu masih telepon kabel ya, itu pun harus ke wartel dulu, jadi menelpon ke tempat saya tinggal, karena saya tinggal di Pastori dulu. Telepon lagi ke Pastori, Dek, kamu lagi skripsi kan? Iya Bang, kenapa? Ini aku kasih firman Tuhan, kamu baca. Ini nggak dikasih, tapi benar-benar terbukti ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-5 dan ke-6. 1, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Dia akan memudahkan. Akan menunjukkan kebenaran dan hak manusianya. Iya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, kata firman Tuhan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup pada Tuhan, dalam masa-masa ujian, masa-masa pahit, dalam masa-masa badai sekalipun, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Maka kata firman Tuhan apa? Percayalah kepadanya. Ketika kita sudah berserah dan kita percaya kepadanya, maka Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ia akan bertindak. Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tuhan akan memunculkan hak kita seperti siap. Itulah janji Tuhan. Jadi jangan tawar hati ketika kamu hadapi kepahitan. Sebab apa? Kata firman Tuhan, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Wow, jadi ingat nih Bu, reuni nih bagi saya ini sangat bisa lagi apa ya, nostalgia. Dulu zaman saya di training untuk pelayanan, gereja kita wajib training 6 bulan, wajib training baru bisa dan mimbar. Minimal harus hafal ayat firman Tuhan 100 dari Kejadian sampai Wahyu. Harus hafal 100. Itu dulu kakak rohani kita menetapkan seorang yang layak naik mimbar untuk pelayanan harus hafal 100. Itu diuji tuh. Jadi saya pun dulu kaget gimana tuh kakak rohani itu sabar gitu kan ya. Saya aja menghafal 100 ya, mungkin dulu masih otak masih agak sedikit encer kan ya. Gampang menghafal yang 100 itu bagi saya dulu. Ya bisa lulus. Tapi yang saya benar-benar salut bagaimana seorang kakak rohani saya ini bisa sabar dan teliti. Karena dulu kita menghafal firman Tuhan itu harus benar, titik komanya harus benar. Di mana koma, di mana titiknya harus benar, nggak asal hafal, harus tahu. Nah ini termasuk salah satu yang saya hafal. Termasuk itu juga. Janganlah tawar hati pada masa kesesakan. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Lagi kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan memberikan. Jadi perjalanan kita serahkan kepada Tuhan. Hanya satu harapan kita, Yesus akan bersama dengan kita. Apa kebahagiaan kita? Hanya satu, Yesus menjadi milik kepunyaan kita. Yesus menjadi jaminan hidup kita. Apa jaminan bagi kita bahwa kita akan memiliki hidup yang lebih baik lagi? Yesus sendiri yang sudah menjamin. Karena apa kata Tuhan? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bukan? Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, muncul lagi, tapi aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Asik? Asik ya? Asik, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengimani bahwa kita akan hidup berbahagia, lepas dari segala masalah. Ketika kita benar-benar percaya, benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Lagu yang diciptakan oleh seorang yang sangat menderita sepanjang hidupnya.
menginspirasi kita. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahkan di bait terakhir lagu ini mengatakan begini, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh. Nyanyi malaikat, amat merdu, suka-suka melimpahi. Menghadapi segala tantangan hidup, serahkanlah diri kepada Tuhan. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia,